Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam terakhir masih semangat? Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Resa dipimpin dulu doanya, Nak. Sebelum belajar, kita dulu cek kehadiran dulu ya. Nanti yang dipanggil namanya satu persatu silakan ke depan ambil satu lembar ini ya. Oke? IPS 2. Alan Ruslan. Aksal Hakiki. Satu aja. Alvina Niswatul Hasanah. Angga Nuriski. Sakit. Sakit apa Anggana? Ada suratnya? Dede Rizwan. Derini Anggraeni. Desta Rizky Subagja. Indi Rizky Erismayanti. Yogi Ginanjar. Oke. Imad. Abdul Ghafur. Ada lagi yang belum dapat? Sudah semua? Oke, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit. Semoga segera diberikan kesehatan. Biar besok bisa kembali lagi ke sekolah. Tadi yang semua hari ini kita akan memulai pembelajaran. Kertas yang ada di depan kalian silakan disisihkan dulu. Nanti ada waktunya kita mengerjakan kertas tersebut. Kita mulai dulu dengan motivasi ya. Oke? Motivasi, Ibu akan sedikit sampaikan motivasi kata-kata dari salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Ada yang kenal Bapak Soekarno? Ada yang tahu Soekarno? Bapak Bung Karno. Bung Karno adalah Presiden pertama Indonesia. Pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Siapa pemudanya? Kalian pemudanya. Semoga hari ini pemuda-pemuda yang ada di kelas ini bisa semangat untuk mengguncang dunia untuk kebaikan. Semangat, siap? Yang kedua, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Artinya tugas kalian adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah direbut oleh para pahlawan kita. Salah satu caranya adalah dengan belajar dengan giat. Hari ini masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Oke, siap belajar ya. Wah, ini dikasih backsound profil pelajar Pancasila. Ibu harap pembelajaran kita hari ini bisa mencontohkan, mengarahkan agar kita mencapai tujuan menjadi profil pelajar Pancasila. Oke, kita lanjut ke agenda selanjutnya adalah Ibu akan mengingatkan kembali pertemuan sebelumnya. Kita sudah mengadakan presentasi, ya. Presentasi tentang apa, Nak? Berita viral, video viral. Berita apa saja yang sudah kalian dapat?
Tentang apa? Verdi Sambo. Terus apa? Amarzoni, tentang korupsi, tentang Gunung Bromo, tentang apa? Judi online. Apa pelajaran yang sudah kalian dapat dalam pertemuan kemarin? Hikmahnya banyak. Bisa diambil dari media sosial, bisa diambil dari berita yang beredar. Itulah salah satu dampak sosial dari TIK. Ya, dampak sosial dari TIK adalah bab besar pertemuan kita dari sebelumnya. Nah, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Kemarin Ibu sudah memberikan kalian kesempatan untuk mencari tahu apa dampak sosial dari TIK. Salah satunya adalah penyebaran informasi yang sangat luas. Bisa diambil dampak positifnya, bisa diambil dampak negatifnya. Tapi Ibu harap anak-anak Ibu semua di sini bisa mengambil pembelajaran dari setiap informasi yang kalian dapat. Paham? Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan mencoba untuk memahami permasalahan hukum TIK dan perlunya perlindungan hukum terhadap privasi, data, properti, informasi, dan identitas. Kemudian yang kedua, kita akan memahami aspek legal perlindungan data pribadi di Indonesia. Kemudian kalian akan mempresentasikan contoh kasus tentang permasalahan penipuan data yang terjadi di masyarakat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Semoga waktunya bisa efektif sehingga tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan baik. Baiklah, selanjutnya Ibu sudah mengkondisikan kalian dalam kelompok belajar yang terdiri dari seharusnya 5-6 orang. Karena dikarenakan teman kita ada yang tidak hadir, mungkin di sini ada yang agak kurang seimbang. Boleh Ibu pindahkan saja ya. Ya, untuk Randy bisa pindah ke sebelah Windy. Randy masuk ke kelompok Windy, bawa kursinya. 4, 5, 5. Oke ya. 5 orang, 4 orang, 4 orang, 4 orang, dan 4 orang ya. Mudah-mudahan cukup ya. Kemudian Ibu sudah bagikan LKPD, ini adalah lembar kerja peserta didik. Nanti kita akan mengerjakan ini. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Sebelumnya Ibu sudah memberikan presentasi ya. Ibu sudah memberikan presentasi yang Ibu buat di Canva. Itu linknya bisa kalian buka tentang dampak sosial TIK yang sudah kalian pelajari minggu kemarin. Kita ingatkan lagi tentang peta konsep yang pernah kita buat. Dampak sosial informatika, kemudian bagian bawahnya adalah aspek legal TIK yang terbagi menjadi 3. Apa saja yang satu? Aspek legal data pribadi. Yang kedua, aspek legal perangkat lunak dan peranan TIK. Kita akan fokus ke nomor 1, nak ya, yaitu aspek legal data pribadi. Nah, sebelum masuk ke aspek legal data pribadi, di sana di kertas yang kalian pegang itu ada 1 lembar bagian yang kosong. Udah setengah ya? Setengah bagian yang kosong silakan dibalik. Tuh di belakangnya tuh kan. Ada 1 bagian yang kosong. Di sini ya. Ibu berikan waktu hitungan 10. Hitungan 10 untuk kalian menggambar. Menggambar apa? Menggambar diri kalian sendiri. Bisa? Menggambar diri kalian sendiri. Ingat, ini bukan pelajaran seni ya. Ini bukan pelajaran seni, fokus 10 hitungan, gambarkan diri kalian sendiri. Bisa? Kita mulai dari sekarang. 1, 2. Di kertas bagian yang putih ini ya. Bagian putih sini. 3. 4.
4. Yang jelas ada kepalanya, ya kan? 5. 6. 7. 8. 9. 10. Selesai. Silakan diangkat alat tulisnya. Diangkat dulu kertasnya. Coba Ibu mau lihat gambaran diri kalian. Coba. Wah, ada Windy dengan kepalanya saja menggunakan jilbab. Boleh ya? Oke. Sudah? Ada? Kita cek ya perwakilan. Silakan Ibu minta. Oke, Windy. Boleh Windy. Silakan maju ke depan sini, Nak. Kasih lihat dulu. Tuh ke kamera. Sini. Ini adalah hasil karya Windy yang menggambarkan dirinya sendiri. Ya Windy, coba ceritakan. Terus Windy pakai apa itu? Pakai masker. Itu rambut apa jilbab? Jilbab. Matanya bulat. Iya. Oke. Ini adalah Windy. Menggunakan masker. Mirip? Mirip. Oke, tepuk tangan buat Windy. Karena identitas Windy seringnya pakai masker. Kita coba lihat yang lain satu lagi. Satu lagi kita lihat. Punya Imat. Sini maju Imat. Yeay, tepuk tangan buat Imat. Biar gak grogi Imat. Mana Imat? Ini adalah diri Imat. Coba ceritakan Imat. Pakai baju apa itu Imat? Pakai baju seragam. Terus rambutnya berdiri-berdiri. Ya. Matanya agak sipit. Senyum. Senyum. Ya kan? Itu adalah gambaran diri Imat. Tepuk tangan buat Imat. Semua yang sudah kalian gambar itu adalah sederhananya tentang apa? Data diri. Benar? Bentuk muka, bentuk mata, bentuk telinga, bentuk rambut itu adalah salah satu contoh dari data diri, identitas diri. Selain nama, tempat tanggal lahir, alamat, nama orang tua, ya kan? Nomor handphone, masih banyak yang lainnya. Oke? Bisa dipahami? Kita akan mulai lagi. Kenapa mati? Menggambarkan tentang diri kalian. Di sana ada sticky note, benar? Benar. Pertemuan sebelumnya kita sedikit banyak sudah sedikit Ibu singgung-singgung tentang data pribadi ya. Sticky note itu Ibu minta kalian untuk menuliskan contoh data pribadi. Ini sudah mulai bermain game satu kelompok. Oke? Kita buat pertarungan ya, turnamen satu kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Tiap kelompok itu punya modal sticky note ya yang sama. Nanti kalian maju ke depan, taruh di bawah data diri ini ya. Taruh di bawah data diri ini contoh data diri yang tidak sama dengan kelompok yang lain. Ya, contoh data diri yang tidak sama dengan kelompok yang lain. Caranya adalah bagaimana? Masing-masing perwakilan kelompok sudah membawa amunisi. Ketua kelompoknya nanti maju ke depan di sini baris 1, 2, 3, 4, 5. Pakai home pipa dulu siapa yang duluan di depan. Yang lainnya sudah menyiapkan amunisi. Jadi satu orang satu. Dari ini nulis apa, Tiara nulis apa. Nanti yang maju ke depan yang bawa Yogi. Yang boleh ditempelkan adalah yang tidak sama dengan kelompok yang lain. Paham? Kelompok yang paling banyak
menempelkan sticky note-nya ialah pemenangnya. Bisa? Kelompok yang paling banyak menempelkan sticky note-nya karena dia menyebutkan data diri yang berbeda dari kelompok yang lain ialah pemenang. Paham? Ibu kasih contoh. Bisa, kelompok 1 nulis di sini nama. Kelompok 2 tidak boleh lagi nulis nama. Ngerti? Kalau dibagi contoh yang banyak, habislah yang kalian bisa tulis. Ya, tapi amunisinya sudah dibawa di kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok ini ada yang 5. Oke, yang 4 orang bisa nambah 1 lagi. Berarti masing-masing kelompok 5, ya. Masing-masing kelompok 5 amunisi. Selesai, angkat tangannya, silakan kedua kelompoknya maju ke depan. Kedua kelompoknya maju ke depan. Ya, kesukaan. Saya jadi kesukaan. Kedua kelompoknya maju ke depan. Hari ukuran baju saya ada XL. Iya, Hui dulu ya, Hui dulu siapa yang duluan? Barisan menunjukkan. Kalau yang mau menang nomor 1. Oke? Abi. Yang barisan nomor 1 yang pertama kali berbeda. Oke? Ya? Kombinasi. Mana kamera? Tanya, Ukuran baju saya adalah XL. Kalau aku nanti aku dapat jelas satu bintang sini. Kalau kamu berhasil nempelin kata di sana, tulis bintang 1 sini. Oke? Kalau misalnya kamu kan nempel sini, berhasil nempel 1 bintang sini. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1. Data diri, kalau benar ya. Nomor kredit, oke. Nanti ketua kelompok akan memilih puzzle yang harus kalian susun di meja kelompok masing-masing. Oke? Tapi selanjutnya kalian lihat dulu LKPD-nya. Kan? Di LKPD ini ada beberapa yang harus kalian jawab. Ada 5 poin yang harus kalian jawab. Jawabannya kalian temukan di mana? Dengan bermain puzzle glosarium, artinya adalah pengertian. Silakan jawab pertanyaan berikut. Oke? Nanti tiap kelompok harus menyusun puzzle ini, kemudian menuliskannya di papan tulis. Kalau benar dapat 1 bintang, ya. Kalau benar dapat 1 bintang. Hasil dari yang sudah dibenarkan boleh langsung ditulis di LKPD-nya. Oke, paham? Silakan kelompok yang menang duluan tadi, kelompok 2 pilih puzzle-nya. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 5. Kelompok 1. Ditempel ini dia untuk mendas. Untuk mendas. Dan kemudian seperti ini. Sudah dapat ya? Silakan disusun dalam hitungan 5 dari sekarang. 1, 2. Udah bu. 3. 4. Coba bacakan. Oke. Kelompok ini dulu ya, kelompok 3 tentang apa? Privasi.
tentang privasi. Dibacakan. Privasi adalah hak individu untuk mengendalikan penggunaan informasi tentang identitas pribadi baik oleh dirinya sendiri atau pihak lainnya. Oke. Kelompok 4 tentang apa? Aspek legal TIK. Aspek legal TIK. Kelompok 2 tentang apa? Data pribadi. Data pribadi. Kelompok 1 tentang apa, Nak? Data pribadi adalah apa? Data pribadi adalah segala informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan orang tertentu, di antaranya nama, hubungan keluarga, nomor telepon, alamat rumah, nomor lisensi mobil, nomor kartu kredit, detail transaksi, latar belakang akademik, dan lainnya. Oke, itu adalah data pribadi. Semua yang sudah kalian susun itu sudah terdapat dalam presentasi yang sudah Ibu buat, ya. Ibu ulangi lagi. Yang pertama, data pribadi adalah yang menggambarkan identitas seseorang. Ya? Benar. Menggambarkan identitas seseorang. Kemudian lanjut ke privasi. Privasi adalah Hak individu. hak individu. Hak individu artinya privasi itu adalah setiap individu punya hak untuk tidak diketahui data pribadinya, kecuali dalam hal pendidikan, ya kan? Ya. Kalau guru sama murid, kalau misalnya Dede ditanya, Dede kemarin nggak masuk sekolah karena apa? Privasi, Bu. Agak lucu ya. Jadi beda. Kalau dalam hal pendidikan, privasi itu bisa dihilangkan dengan ketentuan tertentu, kondisi tertentu. Kedua, kalau dalam hal kesehatan, ditanya dokter, aku dokter sakit apa? Privasi dokter. Gimana mau diobati? Yang ketiga dalam hal hukum, ya kan? Dalam hal hukum. Kalau penjahat, pencuri ditanya bagaimana cara kamu mencurinya? Tidak jadi, nah, ya. Tapi ada contoh kasus yang beredar di media sosial sekarang. Ibu harap sih ada yang nonton ya. Tentang kasusnya Farida Nurhan dengan kode blue. Ada yang pernah nonton nggak? Belum. Lewat nggak di FYP-nya? Lewat. Iya, FYP TikToknya lewatnya apa? Boleh? Iya. Oke. Ini ada kasus. Kode blue itu adalah orang yang memiliki akun YouTube. Sama food vlogger ceritanya. Kode blue ini kalau dia mereview, dia menyembunyikan identitasnya. Mukanya ditutup, tidak diberitahukan nama yang sebenarnya. Ya, kalau mereview jujur luar biasa, ya kan? Suatu hari dia mereview satu warung, namanya warungnya Kopsa, ceritanya di berita itu lihat. Kemudian dia direview apa adanya dan reviewnya negatif. Nah, negatif. Ada satu lagi food vlogger namanya Farida Nurhan. Dia kenal namanya Kopsa. Dibelainnya lah, katanya food vlogger itu tidak boleh seperti itu, nanti warung orang sepi. Dibukanya lah sama Farida Nurhan. Siapa sebenarnya kode blue tersebut? Kode blue-nya tidak terima, dilaporkanlah ke polisi. Karena apa? Membuka data pribadi. Itu salah satu contoh betapa berharganya data pribadi dan privasi seseorang. Ketika dia tidak menginginkan namanya diketahui, mukanya diketahui, ada orang lain yang membuka, walaupun dengan alasan iseng-iseng, dengan alasan apapun, bisa tetap dituntut. Maka berhati-hati. Yang suka megang HP, asal merekam, temannya lagi tidur, temannya lagi diposting. Ya kalau teman makan paling ketawa-ketawa ya, lucu. Takutnya terbawa nanti sampai keluar sekolah. Sudah bekerja kayak gitu juga. Ada yang nggak bagus di tempat kerjanya, diposting, direkam, dikit-dikit direkam. Kan suka yang sosok paparazzi kan? Nah, Ibu harap setelah kalian belajar pentingnya data pribadi, mulai bisa bijaksana menggunakan handphone dan link. Karena tadi tiap orang berhak punya
privasi. Paham sampai sana? Lanjut. Nah, di sini ada EU GDPR sama RUU PDP. Yang membedakannya adalah lokasi. Kalau RUU PDP itu di Indonesia. Kalau EU GDPR ini di Eropa. Di Eropa, hukum tentang perlindungan data pribadi ini sudah sangat ketat, ya, sudah sangat mengerikan sehingga tidak semua orang berani memanipulasi. Berbeda dengan di Indonesia. Kenapa kalau di Indonesia sering ada yang tiba-tiba nelpon penipuan, ya kan? Kok bisa ngomong telepon kita dapat, ya kan? Terus banyak kan yang lainnya yang dia menganggap enteng tentang data pribadi seseorang, ya kan? Contohnya, ya kan? Banyak penipuan penggunaan KTP dan sebagainya, ya. Jadi di Indonesia, karena di Indonesia undang-undangnya masih rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Dari semenjak ibu buat ini, di buku yang dipegang itu masih rancangan undang-undang data pribadi. Oke, itulah yang membedakan kenapa masih banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia terkait data pribadi. Sekarang ibu akan jelaskan bentuk-bentuk pelanggarannya. Nih, ada ini sebenarnya sudah ada tercantum di presentasi itu, ya, tapi akan ibu coba sedikit review lagi. Yang pertama, mengirimkan dan mendistribusikan dokumen atau data yang bersifat pornografi, menghina dan mencemarkan nama baik. Ini hati-hati. Kalau kalian tiba-tiba dapat entah itu foto, entah itu video yang kalian tidak tahu itu benar atau tidak. Ini tidak berbicara benar atau tidak, ya. Tidak berbicara itu editan atau tidak. Tapi kalau kalian sebar dan orang yang ada dalam video itu tidak terima, itu termasuk bentuk pelanggaran privasi, bentuk pelanggaran data pribadi. Bisa dituntut? Bisa. Ya, jadi hati-hati kalau menerima suatu berita, bukan masalah fakta atau bukannya, ya, bukan masalah fakta atau bukannya, tapi penyebarannya yang jadi masalah. Mengerti? Ya? Jadi lagi-lagi ingatkan, bijaksana dalam menggunakan handphone, menggunakan internet harus lebih bijaksana. Yang kedua, contoh pelanggarannya, pencurian data pribadi bagi pengguna e-commerce di Indonesia. Kalau kita beli di e-commerce kan daftarin, masuk di KTP, masuk di data pribadi, ya kan? Ya. Kemudian manipulasi dan mengubah, menghilangkan informasi yang sebenarnya. Jadi dikurangi informasinya, diedit fotonya, diedit videonya, diedit dokumennya, itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, nah yang diedit ini, ya, ibu contohin. Contohnya memanipulasi. Misalnya ada yang sakit, benar ada yang sakit, lupa bikin surat, ditelepon temannya, benar, kamu bikinin surat dong, aku sakit, gak sempet ada yang ngirim surat, dibikin sama di tanda tangan orang tua alam, tanda tangan orang tua alam, itu manipulasi, penipuan, penyelupaan, ya, menyerupai data kan, dokumen, ya kan. Kalau itu dibawa ke ranah serius, bisa jadi pelanggaran. Makanya jangan dibiasakan. Bukan keahlian itu tanda tangan orang tua, ya kan. Mulailah dari sekarang, lebih baik jujur kepada guru atau wali kelasnya. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian terakhir, penyebarluasan informasi atau fakta-fakta yang memalukan tentang diri seseorang. Nah, tentang diri seseorang. Fakta loh, fakta. Misal dia badannya memang gendut hitam, ya kan? Fakta, ya kan? Fakta. Kita foto, kita sebarkan. Ini loh teman aku yang gendut hitam. Ketika temannya tidak menerima, maka itu pelanggaran. Bentuk pelanggaran itu kalau seriusnya, kalau dalam bahasa pendidikannya bullying.
Jadi hati-hati memanggil nama orang. Windy nggak mau dipanggil apa? Ipin Upin sama saudaranya nggak mau. Kalian masa manggil Windy sama Winda Ipin Upin? Di atas itu privasi dia. Data pribadi dia difoto berdua sama si Dede dipajang. Ipin Upin SMS kamu juga. Walaupun kan faktanya Windy Winda Kembar. ya kan? Tapi belum tentu dia rela dipanggil Ipin dan Upin. Bisa dipahami ke sana? Bisa. Nah sekarang di LKPD kalian ini bagian bawah, ya. Nanti yang ini silakan ditulis isinya. Isinya ambil dari mana? Lihat presentasi yang sudah ibu berikan. Kemudian yang di bagian bawah ini melalui literasi digital, carilah contoh penyalahgunaan data pribadi atau penipuan data yang terjadi di masyarakat. Tuliskan di kolom ini contohnya saja. Cari di internet. Silakan dikerjakan sekarang. Oke nak, waktunya sudah habis. Kita akan minta perwakilan salah satu atau dua kelompok untuk sedikit mempresentasikan contoh penyalahgunaan data pribadi atau penipuan yang terjadi di Indonesia. Silakan kelompok siapa yang mau presentasi yang sudah siap? Angkat tangan. Tuh maju kelompok Alkina. Satu kelompok maju nak. Resa, Alan, Resa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan contoh kasus penyalahgunaan data pribadi atau penipuan data yang terjadi di masyarakat, yaitu kasus dokumen untuk Jokowi bocor. Beberapa judul surat rahasia untuk Presiden Jokowi termasuk dari Badan Intelijen Negara bocor dan diungkap oleh Borja diberi pada September 2022. Ini adalah tentang kasus hacker ya, pencurian data yang dilakukan oleh programmer profesional dengan mencuri data milik Pak Presiden Jokowi. Itu juga adalah salah satu contoh dari kasus penipuan data. Kelompok lain silakan perhatikan dulu ke depan tentang kasus yang diambil oleh kelompok 2 ini ya. Tadi adalah penipuan atau pencurian data yang dilakukan oleh seorang hacker programmer profesional bernama Jorka. Itu cuma nama ini aja ya, cuma nama samarannya saja, mencuri data milik Jokowi. Ada yang mau ditanyakan? Apakah benar contoh kasus yang disampaikan oleh kelompok 2 adalah salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi? Benar. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok mana lagi? Ya Bu. Yuk satu lagi ya, kelompok 1. Silakan kalau ada temannya presentasi diperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kasus penyalahgunaan data pribadi yaitu kebocoran data BPJS. Pada Mei 2021 BPJS mengalami pembobolan data
diduga 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS Kesehatan bocor dan dijual di forum hacker. Data yang dijual itu terdiri nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, NID, dan alamat. Oke, ini pencurian data yang dilakukan dari akses BPJS, meliputi nama, email, dan sebagainya. Apakah ini termasuk contoh penyalahgunaan data? Termasuk. Dilakukan oleh BPJS, benar ya? Ini terjadi yang dialami oleh BPJS. Ada yang mau ditanyakan tentang kasus ini, nah? Jelas? Oke, tepuk tangan buat Bapak Satu. Coba ibu cek kelompok 3 tentang apa kasusnya? Kebocoran data PLN. Kebocoran data PLN, apa yang diambilnya? Nama pelanggan. Ya. Oh, nama pelanggan yang diambil dari data PLN, benar? Nah, kelompok 2. Pencurian data SIM card, benar? Benar. Kelompok 5. Kebocoran data pasien rumah sakit, benar? Benar. Semuanya terkait kebocoran data, ada yang di BPJS, PLN, bahkan di presiden, di rumah sakit, itu masih terjadi di Indonesia. Kita berharap semoga kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi di negara kita. Oke, nak? Oke. LKPD-nya sudah selesai kalian kerjakan. Ibu ada tugasnya, ya. Ibu ada tugasnya, nanti masing-masing kelompok silakan buat dalam bentuk video tentang kasus yang sudah kalian pilih dengan durasi 2-5 menit, kemudian diupload di salah satu akun YouTube kalian, ya. Diupload di salah satu akun YouTube kalian. Oke? Nanti kita akan presentasikan kembali, kita lihat hasilnya di pertemuan selanjutnya. Oke, hari ini selesai, kita sampai ke akhir pembelajaran. Ibu minta kalian bisa menyimpulkan. Yuk kita simpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari tentang aspek legal data pribadi? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa ya? Satu, di Indonesia masih terjadi banyak kasus penyalahgunaan data. Apa lagi? Sebelum kasus? Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang apa lagi? Tentang privasi. Bagaimana kita memakai privasi orang lain. Kemudian tentang apa lagi? Tentang data pribadi. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Minggu depan, selain tugas yang ibu berikan, kita akan lanjut ke pembelajaran peta konsep bagian 2, yaitu aspek legal perangkat. Tapi sebelumnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, di sebagian LKPD bagian belakang ini ada lembar refleksi, ya. Ada lembar refleksi. Ibu rasa cukup waktunya, silakan diisi sekarang dalam waktu yang sesingkat-singkat. Silakan diisi dulu refleksinya. Tinggal dicontreng-contreng aja, ya. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Diberi nama dan kelasnya. Nah, silakan dikumpulkan di tengah mejanya masing-masing. LKPD-nya dikumpulkan di tengah meja masing-masing. Jangan lupa ya. Selanjutnya kita akhiri dengan berdoa. Silakan berdoa yang mungkin orang dulu. Duduk siap. Sebelum kita kenal, marilah kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Pantun dulu. Mau dengan? Makan sore dalam ketan. Duduk di bawah pohon jati.